Kalian pikir menjuarai Liga Champions itu sulit? Atau mengangkat trofi Piala Dunia adalah puncak penderitaan yang paling agung? Tunggu sampai kalian melihat turnamen sepak bola tertua di muka bumi ini. Sebuah kompetisi di mana keajaiban bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Disinilah panggung di mana seorang tukang pos atau mekanik bengkel bisa mempermalukan pemain termahal dunia di atas lapangan hijau. Selamat datang di panggung magis Piala FA, tempat di mana logika sepak bola selalu dihancurkan berkeping-keping oleh semangat juang tak tertandingi. Sejak tendangan pertama dilakukan lebih dari 150 tahun lalu, Piala FA menjadi saksi bisu sejarah panjang peradaban sepak bola. Berbeda dengan liga elit yang tertutup rapat oleh tembok raksasa uang, turnamen ini adalah kompetisi paling demokratis. Semua tim, dari kasta terendah hingga raksasa Liga Primer, dilemparkan ke dalam satu arena gladiator. Tidak ada sistem unggulan. Jika undian menentukan raksasa harus bertandang ke markas tim divisi bawah, maka sang dewa sepak bola harus turun tahta dan menginjakkan kaki di lapangan berlumpur. Inilah yang dunia kenal sebagai keajaiban Piala FA. Sebuah fenomena di mana kesenjangan jutaan pound sterling hilang tak berbekas begitu peluit ditiupkan. Di atas kertas, laga ini sering terlihat seperti lelucon. Bagaimana mungkin 11 amatir yang berlatih malam hari setelah bekerja bisa menandingi atlet super dengan gizi terukur dan fasilitas mutakhir? Jawabannya bukan pada taktik di papan tulis, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih purba yang membakar dada setiap pemain non-liga. Harga diri dan kesempatan sekali seumur hidup untuk mencetak sejarah abadi. Bayangkan pemandangan kontras ini, saudara-saudara. Di satu sisi, para bintang sepak bola turun dari bus mewah dengan pengawal pribadi dan staf medis. Di sisi lain, lawan mereka adalah pemuda lokal yang tiba di stadion mengendarai mobil bekas atau berjalan kaki menyapa tetangga. Bagi sang bintang besar, pertandingan ini hanyalah laga selingan membosankan sebelum kembali ke gemerlap Eropa. Namun bagi tim amatir, ini adalah final Piala Dunia mereka. Ini adalah hari di mana seluruh kota berhenti beraktivitas demi melihat pahlawan lokal bertarung. Dari rahim ketidakseimbangan inilah lahir istilah legendaris yang selalu meneror setiap manajer tim kasta atas, pembunuhan raksasa atau giant killing. Ini bukan kemenangan kebetulan, melainkan eksekusi taktis dan mental yang direncanakan sangat matang. Ketika sang Goliat datang membawa kesombongan, sang David telah menyiapkan jebakan maut di kandangnya. Giant killing adalah momen di mana taktik pressing ketat, semangat Spartan, dan bantuan lapangan buruk bergabung menjadi racun mematikan bagi gaya bermain modern tim papan atas yang sudah terlalu terbiasa dengan kemewahan fasilitas. Mari kita bedah anatomi sang pembunuh raksasa ini. Semuanya dimulai dari ruang ganti yang sempit, bau keringat, dan tanpa fasilitas mewah. Di sanalah mentalitas underdog ditempa menjadi senjata mematikan. Sang pelatih tidak berbicara tentang penguasaan bola rumit. Tidak, ia berbicara tentang darah, keringat, dan kehormatan tanah kelahiran. Ia menanamkan dogma bahwa selama 90 menit ke depan, para pemain lawan berharga triliunan itu hanyalah manusia biasa. Jika ditekan, mereka panik. Jika ditendang dengan keras namun bersih, mereka pasti akan terjatuh dan menyerah. Taktik pertama dalam seni giant killing adalah pertahanan blok rendah yang sangat rapat, dikombinasikan dengan pressing agresif di zona krusial. Ini bukan sekedar memarkir bus, ini adalah tembok hidup yang bergerak serempak dengan disiplin militer. Tim kasta bawah sadar mereka tidak bisa mendikte permainan. Oleh karena itu, mereka mengundang sang raksasa masuk ke area pertahanan mereka, menciptakan lautan kaki yang rapat tanpa ruang di kotak penalti. Setiap kali pemain lawan menerima bola, 2 hingga 3 pemain amatir menerkam layaknya serigala lapar. Dan jangan pernah lupakan senjata rahasia paling mematikan mereka, kondisi lapangan itu sendiri. Markas tim divisi bawah bukanlah karpet hijau mulus seperti Stadion Wembley. Ini medan pertempuran yang keras, tidak rata, bergelombang, dan seringkali tertutup lumpur tebal. Bagi tim Premier League yang terbiasa memainkan operan satu sentuhan elegan, lapangan ini adalah mimpi buruk. Bola tidak bergulir semestinya, pemain tergelincir, ritme hancur, dan perlahan rasa frustrasi merayapi pikiran para jutawan itu. Lapangan yang buruk adalah penyeimbang takdir yang sungguh agung di Piala FA.
Disinilah perang psikologis mulai mengambil alih kendali pertandingan. Ketika para pemain bintang mulai mengeluh kepada wasit tentang lapangan yang becek, cuaca beku, atau tackle fisik tanpa kompromi, di saat itulah tim amatir tahu mereka telah menang secara mental. Supporter yang duduk hanya berjarak 1 meter dari garis lapangan ikut memberikan tekanan luar biasa. Mereka meneriakan setiap kesalahan kecil dan menertawakan operan salah sasaran. Kesombongan sang raksasa runtuh perlahan, digantikan kepanikan saat menyadari reputasi besar sama sekali tidak berguna di sini. Ketika sang raksasa sedang mabuk dalam penguasaan bola yang sia-sia dan mendorong garis pertahanan terlalu tinggi, jebakan kedua pun diaktifkan. Taktik serangan balik yang mematikan dan secepat kilat. Hanya butuh satu sapuan bersih dari pemain bertahan atau satu umpan panjang membelah lapangan untuk menghancurkan dominasi sang raksasa. Para pemain amatir yang seolah memiliki paru-paru cadangan berlari sprint mengejar bola, mengarah langsung ke jantung pertahanan lawan yang melompong. Ini adalah momen menegangkan saat waktu terasa berhenti berdetak di seluruh stadion kecil tersebut. Mari kita putar kembali roda waktu, mengingat sebuah epik yang menjadi cetak biru taktik pembunuhan raksasa ini. Klub non-liga Hereford United berhadapan dengan raksasa Newcastle United yang bertabur bintang pada masa itu. Di atas lapangan yang lebih mirip kubangan kerbau daripada lapangan sepak bola, Newcastle mengira mereka akan menang mudah. Namun, pertahanan Spartan yang dibangun anak-anak Hereford membuat lawan menabrak tembok beton berulang kali. Rasa frustrasi skuad kasta teratas itu terlihat sangat jelas di setiap detik menit pertandingan yang berlalu. Dan kemudian, momen magis yang dinantikan itu tiba. Sebuah sapuan bola jatuh di depan kaki sang gelandang pekerja keras dari Hereford. Tanpa ragu sedikit pun, dari jarak sangat jauh, di atas lumpur tebal, ia melepaskan tembakan roket yang merobek jaring gawang sang raksasa. Sebuah gol yang seketika mengguncang jagat sepak bola Inggris. Anak-anak kecil berlarian masuk ke lapangan merayakan kegilaan absolut bersama sang pahlawan. Sebuah tim non-liga baru saja menumbangkan raksasa divisi utama dengan cara yang paling epik dan dramatis sepanjang masa. Keajaiban semacam ini tidak akan pernah terjadi tanpa peran vital dari para supporter lokal. Berbeda dengan stadion raksasa yang kadang terasa seperti perpustakaan sepi, stadion kecil ini adalah kawah candra di muka yang sesungguhnya. Tribun penonton begitu dekat, sehingga pemain lawan bisa mendengar langsung makian dari penonton. Supporter ini adalah pemain ke-12 sejati. Mereka bekerja di pabrik yang sama dengan pemain amatir tersebut. Ikatan batin inilah yang menciptakan energi magis, menyuntikkan kekuatan fisik tambahan bagi pemain yang seharusnya sudah kehabisan tenaga di lapangan. Inilah wujud nyata yang saya sebut sebagai semangat juang Spartan. Ketika asam laktat menumpuk di otot dan paru-paru terasa terbakar, para pemain kasta bawah menolak menyerah. Mereka bermain tidak hanya dengan kaki, tetapi mempertaruhkan seluruh jiwa raga. Anda akan melihat striker berlari mundur 50 meter demi melakukan tackle bersih di area sendiri. Anda akan melihat bek rela melempar wajahnya menahan bola keras demi mencegah gol lawan. Ini bukan lagi soal taktik, melainkan tentang siapa yang paling berani menderita demi meraih kemenangan. Sementara itu, di kubu sang raksasa, kepanikan yang berujung kelumpuhan taktis mulai menyebar. Manajer kelas dunia yang terbiasa dengan permainan elegan kini mondar-mandir kehabisan akal. Rencana cadangan tidak berjalan karena pemainnya kehilangan determinasi tempur. Ada arogansi terselubung yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Pemikiran bahwa gol akan datang otomatis karena mereka merasa lebih hebat. Namun saat waktu tersisa 15 menit dan skor masih imbang, arogansi itu menguap seketika, berubah menjadi rasa takut yang melumpuhkan kaki-kaki bernilai puluhan triliun rupiah tersebut di atas lapangan. Dan di tengah badai serangan bertubi-tubi itu, momen paling ditakuti oleh seluruh pendukung tim raksasa akhirnya tiba. Kesalahan fatal akibat lapangan tidak rata atau sedikit hilangnya konsentrasi berakibat sangat menghancurkan. Tim underdog yang hanya memegang sedikit penguasaan bola mencuri satu kesempatan emas langka. Sebuah serangan balik cepat, bola disambar dan meluncur pelan melewati kiper kelas dunia masuk ke gawang kosong.
Keterkejutan luar biasa menyelimuti para bintang lapangan hijau. Langit seolah runtuh. Pembunuhan raksasa yang tidak masuk akal kini benar-benar ada di depan mata. 10 menit terakhir pertandingan ini dipastikan terasa seperti 10 jam penderitaan bagi tim kecil. Sang raksasa yang terluka akhirnya terbangun mengamuk, melancarkan bombardir serangan tanpa henti. Ini adalah pengepungan total. Semua pemain bintang berada di sekeliling kotak penalti lawan. Bola dihujani dari segala arah. Gelombang gempuran ini menguji batas maksimal ketahanan fisik dan mental punggawa tim kecil. Mereka dikurung layaknya benteng terakhir yang digempur meriam artileri berulang kali. Tidak ada lagi formasi taktik teratur, yang tersisa murni hanyalah insting bertahan hidup hewani. Di saat genting dan kritis inilah, seringkali lahir pahlawan tak terduga yang namanya tidak pernah disorot kamera. Penjaga gawang tim non-liga mendadak bertransformasi menjadi dinding baja tidak tertembus. Ia melompat menepis tendangan melengkung mematikan, menahan sundulan tajam jarak dekat, dan melakukan penyelamatan ganda mustahil yang membuat striker bergaji tertinggi dunia berlutut tidak percaya. Rentetan penyelamatan heroik ini semakin mengikis mental lawan dan secara simultan memompa adrenalin tak terbatas ke nadi seluruh penduduk kota kecil yang sedang menahan napas menyaksikan sejarah tercipta. Dan peluit panjang tanda pertandingan berakhir pun akhirnya ditiup keras. Suara yang jauh lebih merdu dari simfoni manapun bagi pendukung tuan rumah. Kekacauan bahagia seketika meledak. Ribuan penonton menyerbu masuk ke lapangan hijau seperti gelombang tsunami menjebol bendungan. Taktik cerdas sukses mengalahkan kekayaan. Keringat kelas pekerja mengalahkan bakat luar biasa. Bintang dunia tertunduk malu berlari ke ruang ganti. Sementara para tukang pos dan guru sekolah yang menjadi pahlawan lapangan diarah keliling bagaikan ksatria yang baru saja kembali memenangkan perang yang maha dahsyat. Bagi orang luar, mungkin ini hanyalah satu kemenangan mengejutkan. Namun, bagi komunitas kota kecil tersebut, pencapaian ini adalah segalanya. Kemenangan Giant Killing menempatkan kembali nama kota mereka di peta sepak bola dunia. Selama berminggu-minggu, kisah epik ini akan menjadi berita utama surat kabar. Anak-anak di sana akan memakai jersey klub lokal dengan dada membusung, lebih bangga daripada memakai seragam klub kaya raya. Ini adalah perayaan agung kelas pekerja, sebuah kemenangan mutlak bagi siapa saja yang pernah diremehkan dan direndahkan dalam perjalanan hidupnya. Keuntungan tidak hanya berupa kebanggaan, namun berdampak sangat masif secara finansial. Jika klub raksasa menganggap hadiah Piala FA hanya uang receh, bagi tim kasta bawah, dana segar itu adalah penyelamat nyawa. Hak siar televisi, penjualan tiket penuh, dan bonus kemenangan Giant Killing ini mampu menghidupi operasional klub hingga sedekada lamanya. Uang tersebut langsung dipakai untuk memperbaiki atap tribun bocor, membangun akademi usia dini, dan menyingkirkan ancaman kebangkrutan masa lalu. Satu malam magis itu terbukti secara nyata telah merubah garis takdir institusi sepak bola selamanya. Di era sepak bola modern yang semakin terobsesi mengejar keuntungan triliunan rupiah, di mana liga eksklusif mengancam sportivitas, tradisi Giant Killing di Piala FA menjadi peringatan keras bagi penguasa. Ini adalah bukti sahih bahwa olahraga ini tidak bisa dibeli seutuhnya dengan uang. Sepak bola klasik masih menyimpan roh kejutan murni, di mana kerja keras tanpa batas, keberanian tekad, dan disiplin tinggi masih sanggup meruntuhkan raksasa terkaya sekalipun. Inilah alasan fundamental mengapa kita semua masih jatuh cinta pada keajaiban olahraga kulit bundar ini. Jadi, mari kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Apakah menjuarai Liga Champions memang hal tersulit di dunia? Sangat mungkin. Tetapi memenangkan Piala FA, turnamen panjang di mana jebakan mematikan menanti di pelosok kota tak bernama, adalah ujian nyali paling brutal pesanjang sejarah olahraga. Anda tidak bisa berlindung di balik nilai transfer fantastis. Anda dipaksa bertarung di lumpur melawan gladiator sejati yang tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Inilah Piala FA, panggung di mana pembunuhan raksasa selalu menjadi pertunjukan terindah. Sampai jumpa di pertarungan epik selanjutnya ya.